Oke, kemarin kita udah ngomongin soal gender. Ada yang mau sharing lagi nggak apa itu gender? Setelah kita ngobrol-ngobrol kemarin. Ada? Apa? Oh silakan Bang Dian. Sesuai dengan pendidikan dan latar belakang saya, Siap. sarjana kesehatan masyarakat kali ini, bukan penyuluhnya. Jadi prinsipnya dipisahkan dalam bentuk kromosom. Yang tadi yang disampaikan nama siapa itu ya, ada XX, YY, Ibu Luki bilang gitu. Jadi prinsipnya kecenderungannya akan jadi di tengah-tengah, tapi bukan berarti saya menjadi 50-50 antara X dan Y, tapi di antara kita semua pasti ada kecenderungan lebih daripada 50+1 gitu. Jadi lebih kepada secara biologis menentukan kromosomnya. Itu gender. Ada lagi? Oke, Mas Krisna. Kemarin udah dijelasin sama Bang Fikri, jadi kalau gender itu lebih ke pembagian peran, sedangkan kalau seks ya Kak, bahasa Inggrisnya itu lebih ke melihat kelaminnya pria atau perempuan gitu. Kalau gender lebih ke pembagian perannya sih. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nambahin satu lagi? Oke. Yang disampaikan sama Mas Krisna tadi, jadi gender itu lebih kepada konstruksi sosial, bagaimana kita melihat peran yang dijalankan oleh baik itu perempuan maupun oleh laki-laki. Sedangkan jenis kelamin, seperti yang dibilang sama Bang Dion tadi, ada perempuan laki-laki yang dibedakan berdasarkan biologis. Ada kromosomnya, kalau laki-laki apa? XX atau XY? Oke. Siapa tahu kebalik gitu. Ada nggak yang XXY? Jadi yang bedain laki-laki dan perempuan ya di kromosom secara biologis. Sisanya kalau di dalam masyarakat kita, kalau kita bisa ngelakuin kegiatan, itu cuma gender. Saat ini kita bersama akan melihat beberapa jenis gambar. Ibu bapak sekalian, silakan secara bersama-sama mengkelompokkan ini masuknya ke bagian mana. Mbak Luki akan bantu saya untuk sharing gambar ini. Nanti silakan maju dan tempatkan sesuai dengan tepatnya di perempuan kah, laki-laki dan perempuan kah, atau di laki-laki saja. Silakan Ibu Bapak. Maju ke depan, tempatkan sesuai dengan kategorinya. Bareng-bareng aja nggak apa-apa. Sebelum itu, ada yang nggak sepakat boleh berpendapat, biar ini ruang aman, silakan. Ada yang mau? Ini harusnya satu-satu. Siapa yang mau? Ayo silakan. Laki-laki dan perempuan. Mbak Rista gimana? Perempuan. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang berbeda? Siap. Kita bahas yang sepakat dulu. Perempuan menstruasi cuma ada di perempuan. Ada nggak laki-laki yang menstruasi? Ada? Oh nggak ada. Oke. Saya salah dengar. Makanya kaget, kurang fokus. Menyusui. Ada laki-laki yang menyusui? Membeli susu. Oke. Tapi kalau misalnya ASI-nya udah dibekuin di botol, itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Berarti bisa keduanya. Jadi tergantung konteksnya, di sini menyusui secara langsung ya, bukan pakai
ASI yang dibekuin gitu. Laki-laki dan perempuan. Mencuci bisa dua-duanya. Ngangkat-ngangkat di pemilahan sampah bisa dua-duanya. Jadi secara peran bisa dilakukan oleh kedua-duanya, tapi kalau misalnya ada situasi khusus ya makanya itu diberikan cuti menstruasi gitu. Tergantung, balik lagi. Nggak ada. Serius? Oh iya, di PNS nggak ada. Oh, nanti minta ke atasan. Soalnya saya di kantor saya sebelumnya ada 1 hari. Iya 1 hari aja. Oke, balik lagi ke sini. Jual pisang. Bisa dua-duanya. Kaisang. Oke, bawa forklift. Bisa ya. Ada yang pernah lihat perempuan mengendarai forklift? Bu Rista pernah lihat? Oke. Lebih banyak mana laki-laki atau perempuan? Betul, ini soal kesempatan. Makanya gender ini tuh, mengetahui gender itu buat kita mengetahui bagaimana peran seseorang di dalam masyarakat seperti itu. Jadi ketika misalnya lebih banyak sopir forklift itu adalah laki-laki, berarti ini soal kesempatan aja, bukan gak bisa. Gitu. Mengatur keuangan, dua-duanya bisa. Lebih banyak mana? Belum tentu. Oke, betul. Jadi ini soal kalau kebanyakan itu bukan berarti laki-laki nggak bisa. Jadi dua-duanya bisa, gitu. Memasak. Lebih enak masakan mana? Tergantung. Satu-satu. Oke. Jadi tergantung, jawabannya tergantung. Karena ini soal rasa. Rasa tuh beda-beda toh? Gitu. Wah, body shaming. Enggak. Jual bunga. Beli bunga? Bebas. Beli ke pasar? Bebas. Ngambil sampah? Bebas juga. Ngajarin anak? Lebih banyakan mana? Oh gitu. Bapak-bapak gimana? Ngajarin anak? Sama-sama. Jadi yang ngajarin anak di rumah itu nggak hanya ibu, tapi juga bapak juga bisa. Apalagi tuh, memilah sampah di rumah, bisa laki-laki perempuan ya. Bawa ini, bentor. Oke, dua-duanya. Itu akad nikah atau kerjasama itu? Kerjasama. Akad nikah gimana itu? Betul. Laki-laki sama perempuan dua-duanya bisa melakukan kerjasama atau membangun sebuah kemitraan gitu. Kalau di kantor, di pekerjaan. Mengangkat sampah juga sama. Membatik. Dua-duanya bisa. Laki-laki kosong nih, masih kosong. Kita bahas yang ini sekarang. Ini gimana? Jadi kalau ini perawat, dua-duanya di tengah ya Pak Wita ya. Tapi kalau ini bidan, perempuan. Jadi bidan tuh nggak ada yang laki-laki ya? Ya. Beda. belum dibahas, belum. Kalau dokter bisa dua-duanya. Oke. Jadi, ini kita sepakat nih perawat ya. Oke. Tengah. Masuk angin. Pasang kabel. Oke, lanjut kemana-mana. Nih, tadi Pak Warta ya, boleh Pak, silakan Pak. Ada yang mau berpendapat menjawab bagaimana caranya?
Kan ini cuma Pak Warta nih yang pilih sini. Pasti yang lain ini pasti punya pendapat gimana caranya. Silakan Pak Wita. Ayo satu-satu ayo. Boleh Pak, boleh. Sabar. Ntar, ayo kita kasih Pak Warta waktu. Ayo. Yes. Oke. Ini jadi kajian nih nanti. Ayo silakan terakhir Pak Rista. Tadi kan kalau menurut kami itu terjadi di tubuh perempuan karena menurut gambar pembelajaran biologi dulu itu adalah proses ovulasi di mana sel sperma jalan ke sel telur. Nah, bisa juga terjadi namanya mungkin bukan tabung tapi inseminasi. Inseminasi pun juga jatuhnya di tubuh wanita. Jadi sperma disuntikan ke tubuh wanita dan itu sperma lebih dari satu. Oke, selesai. Sebetulnya total. Enggak, gini, ini menengahi. Kalau seandainya gambar ini dibagi dua, aman kan? Tidak terjadi diskusi seperti ini. Jadi balik lagi ke konteksnya gimana. Betul. Ini kita sengaja bikin kayak gini biar clear dulu sebetulnya. Kalau sperma sama ovum kan orang tahu ya gitu. Tapi kalau ketemu kayak gini gimana gitu. Nah ini kalau misalnya dibagi dua akan di masing-masing. Mari kita duduk dulu. Ke tempat duduk masing-masing. Jawabannya tergantung. Sperma, jawabannya sperma. Gimana Pak? Gini, karena sperma itu kan pasti pekerjaan laki-laki kan, itu yang kita lihat. Dan dari segi volume itu banyak, bukan satu loh. Makanya ada bayi itu bukan satu yang lahir, bisa 2, bisa 3. Itu jelas itu udah pekerjaan laki-laki. Apalagi yang mau lahir itu laki. Itulah. Oke. Ya, izin itu. Baik. Siap. Oke, Ibu Bapak sekalian. Jadi memang kalau udah bentuknya biologis, itu kita bisa bilang kategorinya sebagai jenis kelamin aja gitu. Jadi tidak akan banyak perdebatan. Kalau ini sperma pasti nggak ada yang berdebat nih. Tapi kalau ini ovum pasti juga nggak ada yang berdebat gitu. Tapi kalau di tengah-tengah ada Pulau Jawa enggak. Jadi lebih kurang seperti itu kalau untuk yang biologis. Tadi Mbak Ulan bilang bedanya laki-laki sama perempuan itu menyusui, mengandung, dan menstruasi ya. Melahirkan ya. Tambahlah menstruasi satu lagi gitu. Nggak ada tuh yang dimiliki sama laki-laki. Mau diubah kayak gimana pun, ada nggak ya laki-laki yang hamil? Kayaknya nggak ada ya. Iya betul. Sama, kalau bahasanya bagi laki-laki ya kayak menghamili ya gitu. Oke. Ada yang laki-laki yang udah. Emang laki-laki tetap masih ada ovum? Oke, siap, betul. Ya, tapi itu kan case by case ya, sesuatu yang nggak umum di kita. Yang paling penting itu kita membicarakan soal perannya itu. Artinya apa? Di lingkungan kita itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang bikin beda tadi sampaikan sama Pak Warta, normanya. Nah, norma itu kesepakatan yang diatur oleh masyarakat di situ dan dipercayai. Bisa jadi di mana Pak kabupatennya Pak? Tabanan, di Tabanan. Bisa jadi waktu di Padang juga enggak kayak gitu. Atau enggak usah jauh-jauh dari Tabanan sama Buleleng mungkin beda gitu. Punya aturan yang berbeda, punya norma yang berbeda. Bahkan dulu mungkin 100 tahun yang lalu sama sekarang juga beda. Jadi itu kesepakatan di masyarakat. Bagusnya sekarang ini kita udah banyak ngomongin soal kesetaraan. Yang diomongin kesetaraan itu lebih banyaknya mungkin kepada peran. Gitu. Tadi contohnya yang paling sering adalah akuntan yang nyatat-nyatat. Gitu. Kenapa lebih banyak perempuan? Gitu. Karena lebih teliti katanya. Tapi bukan berarti laki-laki nggak bisa. Jadi dibalik lagi, kenapa dia di hire? Dia karena kemampuan.
bukan karena siapa dia, laki-laki atau perempuan. Saat ini kita masuk ke dalam, ada saya nyampein statement di dalam buku ini, ibu bapak sekalian udah punya tadi yang lingkaran-lingkaran itu, ada 2, putih dan kuning. Putih dan kuning. Yes. Putih dan kuning. Yang putih adalah jenis kelamin atau seks. Sedangkan yang kuning adalah gender. Saya akan bacakan statement ini, ibu bapak silakan mengangkatnya kalau itu adalah masuk ke dalam jenis kelamin, kategori jenis kelamin, atau masuk ke dalam kuning atau ke gender. Wanita bisa hamil. Enggak, jangan ikut-ikutan. Tentukan. Ya. Putih jenis kelamin, kuning gender. Mas Angger? Oke. Mas Dion berbeda. Gender. Kenapa Mas Dion? Oke. Hak azazi gitu. Oke. Jadi yang di highlight adalah wanita bisa hamil adalah hamilnya. Ya, kalau hamil gimana? Itu masuknya kategori seks apa gender? Teman-teman boleh ada yang mau sharing? Kalau yang kenapa bilang? Berpendapat? Oke, silakan. Baik, menimpali aja dari Bang Deon Sinaga dari Ketut Uitama Ular Sawah. Ya, tadi konteksnya udah jelas dari Pak Fikri saya dengar ya. Hamil. Kalau udah hamil udah pasti kita menentukan jenis dari seks itu sendiri, atau apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki. Jelas kalau udah yang ngomongin hamil udah pastilah perempuan. Oke, siap. Terima kasih Pak Wita. Jadi, Mbak Ana mau dapat. Ya Mas Dion, kalau untuk wanita bisa hamil itu kan lebih ke kayak preferensi aja gitu. Misalnya saya gitu, saya bisa hamil atau saya nggak mau hamil. Itu preferensi saya, pilihan. Tapi apakah laki-laki bisa hamil? Tentu tidak gitu. Jadi memang jawabannya udah pasti seks kalau saya. Karena yang bisa hamil emang cuma perempuan, nggak bisa laki-laki. Atau Mas Dion? Ya. Mendengarkan aktif. Ayo mulai. Wanita biasanya menjadi pengasuh utama anak-anak. Silakan putuskan, nggak usah lihat teman-temannya, siapa tahu jawabannya benar kalau berbeda. Sepakat ya? Oke. Jangan bingung Kak, memang kalimatnya tuh dibikin biar bingung. Pria lebih kompetitif. Pak Warta. Kenapa Pak? Karena saya ini mendapat pria lebih kompetitif, di mana saya bilang jenis dari jenis itu ya saya angkat putih itu menunjukkan jenis kelaminnya ya. Dari pembicaraan apa suku kata udah dijelaskan, itu pria berarti laki jenis kelamin. Itu menerangkan yang di belakangnya. Itu yang saya ambil ke hikmahnya dari kalimat tersebut. Terima kasih. Singkat. Ya, itulah kalimat yang memang kita meminta Bapak berpikir. Jadi ini memproses. Memang kalau kita bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek ya. Saya ulangi. Pria lebih kompetitif. Ada nggak wanita yang kompetitif? Ada yang mau menjelaskan?
Satu pertama dari pertanyaan. Sedangkan yang Ibu tanya tadi tambah, adakah wanita? Itu kan belakangan. Itu merupakan, ini keputusan kita Bu, mengambil kepada keputusan. Itu tambahan. Dari dalam soal kan nggak ada itu Bu, pertanyaan. Izin mohon maaf. Mas Fikri mau nanggapi? Ada teman-teman yang menjawab itu gender, mau memberi tanggapan? Silakan yang memutuskan itu gender, Mas Yon. Enggak juga sih, perempuan juga kompetitif kok. Maksud saya gini, kalau saya ya menganggap gender atau enggak seks itu tuh kalau seks sudah jelas. Perempuan ya melahirkan, menyusui dan yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan kalau gender perempuan bisa, laki-laki bisa. Gitu sih simpelnya. Makasih Mbak. Ada yang lain yang lebih mempertegas? Jawaban saya tadi gender, cuma pernyataan itu adalah salah seperti itu. Artinya itu masuk kategori gender, tapi pernyataan itu adalah salah. Artinya bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Itu aja sih. Terima kasih. Pak Wayan mau nambahin? Oke, sama. Oke. Lanjut Mbak. Lanjut. Pria cenderung memiliki suara lebih rendah. Oke, nggak usah lihat yang lain. Tutup mata enak nih kayaknya. Yang menjawab gender, siapa yang mau berargumentasi kenapa Oke, gender? yang jawab gender, ada yang mau sharing kenapa? Pak Wayan? Kembali seperti apa yang kita sepakati tadi terkait dengan perempuan, apa? Yang kedua tadi? Pria cenderung memiliki suara lebih rendah. Nah, yang sebelumnya? Pria lebih kompetitif. Nah, ini kan sebuah pernyataan. Tadi ada pernyataan pria cenderung memiliki suara lebih rendah. Perempuan pun bisa memiliki suara lebih rendah. Jadi ini adalah sebuah pernyataan. Menurut kami itu adalah gender, laki dan perempuan memiliki kesempatan bersuara lebih rendah. Oke, Mbak Septi mungkin boleh gender apa seks tadi? Gender, ada yang menjawab seks? Oke, Mas Andi nih. Enggak, ini izin mau klarifikasi, maksudnya jenis suaranya kayak tonnya lebih rendah atau suara berpartisipasi? Ton suaranya. Ya, ton suara. Seks. Bapak Ibu, kalau di paduan suara ada sopran, alto, tenor, dan bass. Sama-sama bersuara rendah, perempuan itu alto, kalau pria bass. Kalau dihitung ininya, lebih rendah pria. Kenapa pria sama-sama tenor dan sopran? Tenor dan sopran itu suara tinggi, tapi lengkingannya lebih lengking perempuan. Kenapa? Karena pria punya jakun. Jakun itu yang membuat pria cenderung memiliki suara lebih rendah. Jadi itu seks ya. Oke. Lanjut. Masih banyak santai-santai. Wanita cenderung menghindari mengambil resiko. Wanita cenderung menghindari resiko. Seks, oke. Yang beda dulu nih. Oh, sorry. Kenapa saya pilih seks? Karena berpengaruh terhadap karakteristik kelamin. Kalau karakteristik kelamin yang laki-laki lebih pada konsep menantang, sedangkan yang perempuan lebih konsep menerima. Oke, ada yang menjawab gender yang mau mengklarifikasi pilihannya? Silakan Pak. Mohon izin saya menjawab kata Pak Warte. Gitu ya, mudah-mudahan ini nggak salah. Saya hanya memberikan suatu contoh aja, tantangan itu banyak kok. Sekarang itu dimainkan atau diperankan oleh wanita yang berisiko tinggi. Salah satu contohnya itu pemain motor cross itu banyak perempuan. Cuma nggak kelihatan karena pakai helm aja. Gitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau mempertegas satu lagi? Clear nggak Pak? Pak Warte? Pak Warte. Pak Wayan.
Sepakat? Pilihannya seks atau gender akhirnya? Oke. Ada yang mau mempertegas lagi nih? Supaya lebih clear. Kalau nggak ada cenderungnya gimana Pak? Kalau nggak ada kata cenderung baru wanita. pindah. Oke. Apakah pria juga tidak berhitung dulu ketika mau mengambil resiko? Apakah perempuan akan sembarangan saja untuk mengambil resiko? Tidak, artinya resiko itu harus diperhitungkan supaya kita tidak mengalami banyak kerugian. Sepakat ya? Lanjut. Pria lebih banyak memimpin dan memiliki bisnis dibandingkan wanita. Ada yang beda? Mas Dion masih menimbang-nimbang? Silakan. Iya. Enggak, kemarin kita yang memilih untuk pekerjaan wanita dan laki-laki ya. Siapa yang jadi tim saya pada waktu itu? Bahwa wanita punya keterbatasan dalam nilai ekonomi ya. Aspek di ekonominya. Jadi kecenderungan akhirnya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dipatok menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang mulia. Di luar itu bukan pekerjaannya, itu sih yang saya lihat. Makanya saya bilang seks. Karena tidak ada teorinya bapak rumah tangga untuk kita di Indonesia. Itu yang saya lihat. Ada yang mau menjawab? Mas Teguh mungkin? Silakan. Kalau saya sih lebih ke gender ya, karena kembali ke mengambil sebuah peluang dan keputusan itu sendiri, laki-laki lebih berani. Tentunya juga tidak mengurangi pada kesempatan ini perempuan juga bisa mengambil andil dalam kesempatan, tapi lebih cenderung ke persentase laki-laki. Ada perempuan yang menjadi pemimpin? Ada perempuan yang memiliki bisnis? Gender atau seks? Gender. Ya. Lanjut. Mau nanya aja. Lanjut, Sudah lanjut. kan? Enggak, lanjut. Clear ya Mas Dion? Enggak, Oke. masih bingung. Masih bingung? Oke. Oh sepakat, oke. Lanjut Ge. Pria memberi nafkah dan perlindungan bagi keluarga mereka. Pria memberi nafkah dan perlindungan bagi keluarga mereka. Aduh, siapa dulu nih mau jawab seks? Mewakili yang putih. Yang putih siapa yang mau sharing? Bu Aisyah. Karena kalau dari sisi agama ya, memang untuk seorang pria yang menjadi kepala rumah tangga itu mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada keluarganya. Oke. Ada yang mau menjawab? Menambahkan lagi yang seks? Seks dulu. Silakan Mbak Dion. Jangan ibu-ibu juga. Kenapa? Tadi dibilang mengenai ibu protes bahwa itu adalah gender. Sekarang masa ada yang putih? Itu aja. Nggak ada yang putih konsisten. kok. Itu sebenarnya dua makna yang sama. Pertanyaan kedua dan yang terakhir. Oke. Protes dengan pernyataannya. Oh ya, silahkan nih ada yang protes nih. Oh, Mas Teguh ya. Sekarang dia jawab seks soalnya. Ayo Mas, dipertegas Mas. Kalau saya sih lebih cenderung ke psikis kita ya sebagai kaum laki-laki yang sudah bergaris bawahi sudah beristri dan bersuami gitu. Jadi cenderung yang beristri maksudnya. Ya lebih kadang kita lebih dituntut dalam artian harus sebagai laki-laki mempunyai tanggung jawab dan perlindungan untuk keluarga kecil kita terutama. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, kalau prianya sakit, istrinya boleh cari nafkah enggak?
istrinya boleh melindungi keluarganya enggak? Seks atau gender? Pria lebih banyak memimpin dan memiliki bisnis dibandingkan wanita. Pernyataan terakhir, pria memberi nafkah dan perlindungan bagi keluarga mereka. Oke, yang sama-sama gender dari Mas sisi Rizky tetap seks atau boleh berpendapat? Boleh, silakan. Saya menitik beratkan pada kata kerja memberi. Jadi bisa dan memberi itu kan kayak harus ya. Itu sih saya lebih milih ke sana, jadi kayak ini laki-laki gitu. Di luar gender. Oke, siap. Oke. Urut rembug aja. Kalau tadi pria wajib memberi nafkah, bisa apa Pak? Iya, kalau kita melihat pria dalam rumah tangga itu kan kepala keluarga, wajib memberi nafkah. Kalau wanita membantu menafkahi keluarga, seperti itu. Istilahnya sekarang kalau kita dalam keluarga ya wanita si ibu, istri ini wajib membantu, mencari nafkah, membantu melindungi. Pokoknya nih ya pria sebagai kepala keluarga, apalagi kita di Bali ada namanya Purusa dan Perdana, Pak Nggih. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya pilih Bapak yang mana? Biar tegas. Tadi saya ini seks. Oh iya. Mau satu lagi ya? Kalau dari saya, kenapa memilih seks kembali kepada sebuah kodrat? Karena di sana kalimatnya adalah memberi nafkah. Nafkah yang kita beri bukan hanya nafkah lahir saja, tetapi juga nafkah biologis dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah kita dengar seorang ibu atau perempuan memberi nafkah biologis. Ya pasti menerima. Ya mungkin itu. Oke, baik. Ini biar lebih ini kita tengahi dulu. Tadi kita bicara soal kalau seks jenis kelamin adalah sesuatu yang kodratnya ya, mesti biologis, secara biologisnya. Ini terlepas soal agama, tapi secara biologisnya adalah sesuatu yang udah semestinya seperti itu. Laki-laki punya sperma, perempuan punya ovum. Laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan bisa melahirkan. Laki-laki tidak bisa mengandung ya yang punya anak ya, bukan besar gitu. Nah, perempuan bisa mengandung. Perempuan menyusui, laki-laki tidak menyusui. Di luar itu adalah soal peran, norma-norma. Mungkin kita di timur, di wilayah timur, kebanyakan memang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri. Tapi kalau kita buka lebih luas lagi, kalau tadi Mbak Luki udah nyampein, gimana kalau sakit nih si suami, nggak bisa bekerja, stroke harus di rumah, sedangkan istrinya minta saya harus dinafkahi nih, gitu. Keluarganya mungkin tidak selamat lah gitu, nggak makan seperti itu. Jadi kalau bicara soal gender ini sebetulnya kita bicara soal, makanya penting kita melihat norma-norma di masyarakat kita, gitu. Balik lagi kata kuncinya, gender adalah soal peran. Dan peran bisa dilakukan oleh siapa aja. Tapi di ruangan ini kita tidak membuat ibu bapak untuk memutuskannya bareng-bareng sepakat di sini, enggak. Itu kembali lagi ke pilihan ibu bapak sekalian. Sesuai dengan kepercayaan agama, ya kepercayaan, atau mungkin di keluarga. Saya punya teman juga nih, justru malah minta suaminya jaga anak. Jadi bapak rumah tangga Bang Dion. Secara aturan negara nggak ada tuh bapak rumah tangga emang, tapi dia minta. Kenapa? Karena si istri punya gaji lebih besar. Jadi ngurus anak segala macam. Karena saya lihat itu, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Tapi kalau nggak lihat mungkin saya nggak bisa sampaikan seperti itu. Nah ini sebetulnya terjadi di masyarakat kita.
pilihannya kembali kepada ibu bapak sekalian, gender adalah soal peran. Gitu. Ada pertanyaan? Clear? Gimana Mas Aga? Satu lagu. Mungkin saya cuma ini ya ini yang menambahkan sedikit ya Mas. Jadi kan di sini masih tercampur antara hak dan kewajiban dengan peran gitu kan. Jadi kalau hak dan kewajiban itu nanti berbeda dengan gender peran ya. Jadi peran itu kayak kemampuan kita, misalkan suami menafkahi, istri juga bisa menafkahi itu semua ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan istri nggak bisa, istri bisa melahirkan tapi suami itu nggak bisa, berarti itu seks ya. Berarti dia suami itu nggak punya kemampuan untuk melahirkan. Jadi udah istilahnya sudah titik mati gitu kayak gitu. Terima kasih. Yes, makasih Mas Aga. Pesan kuncinya satu Pak Pitama. Ini untuk membuat Ibu Aisyah tertawa aja sih jawaban saya ya. Oh ternyata yang lain juga tertawa. Padahal pinginnya Bu Aisyah aja. Tadi Ibu bilang kepala rumah tangga itu kebanyakan laki-laki. Kalau saya itu nggak diizinin sama istri Bu. Tahu nggak alasannya? Kan jadi kepala di rumah tangga. Kalau di rumahnya dia sendiri dikasih saya Bu. Oh gitu maksudnya. Oke, terima kasih Bu Bapak sekalian. Pesan kuncinya sudah disampaikan. Dengan mengerti apa itu norma gender. Jadi ini soal balik lagi ke masing-masing di masyarakat kita bagaimana. Ini menjawab juga pertanyaan di Pak Warta. Dan mengubahnya itu memang butuh proses. Dan perubahan terjadi bukan karena kita yang mengubahnya, tapi mereka yang mengamininya atau mempercayainya gitu. Di sini karena kita percaya masing-masing dengan nilai-nilai yang kita tahu gitu. Terima kasih. Kita selanjutnya akan lanjut ke keyakinan yang membatasi dan bagaimana memikir ulang.